Jangan lupa record. Ais. Jangan lupa record. Hei, saya mah tahu itu. Soalnya di awal-awal saya lupa. Siapa yang bilang isi? Siapa yang bilang isi? Siapa yang bilang isi? Berdua ya. Ada Widya sama Trinita. Yaudah. Oke, yaudah kita langsung ini aja ya. Langsung apa? Siapin kertas, pulpennya. Widya Trinita, sisa Aliyah sama Dea. Oke, udah masuk tuh kayaknya satu orang. Oke, udah. Nah, siapa nih yang namanya 963766? Jangan lupa diganti. Keluar dulu, saya keluarin ya. Saya keluar dulu, saya remove, stop, ganti dulu namanya. Dea ya, Dea ganti nama dulu, jangan angka, soalnya itu buat data. Kalian sebelum ini belajar apa? Bahasa Indonesia. Sama siapa? Kang Adi. Sama. Oh. Iya, Kang, kepaste, maaf. Oh iya bener ya, 963766 ya tadi ya. Saya nggak sadar lagi. Ayo Dea masuk. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai.
Lauk anak. Ya. Mau nggak? Ada yang baru masuk ya? Yang baru masuk siapa? Nuzula ya? Lagi pretest Nuzula kalau mau ikutan masuk. Ini linknya, passwordnya itu 63766. Oke? Nuzula baru masuk ya? Tadi kan berempat, tambah Nuzula. Nah itu linknya, silakan masuk. Nggak terlalu lama kok, silakan masuk aja dulu. Oke, Kak. Biar berlima. Oke, Nuzul udah masuk.
Oke. Gimana soalnya? Saya mau tanya sebentar. Saya mau tanya Widya. Halo Widya. Widya. Halo, Assalamualaikum Widya. Di-unmute dulu atuh. Ya, waalaikumsalam, Kak. Gimana Widya soalnya? Lumayan, Kak. Lumayan. Kayaknya Widya hampir benar semua nih. Kayaknya satu yang salah satu nih Widya ini. Itu tadi tuh ada yang ngasal gitu, tapi bener. Oh gitu. Tapi bisa atau ngasal semua? Enggak dong. Enggak. Ada yang dihitung. Ada yang dihitung. Oh, alhamdulillah udah selesai semua ya. Wah, kayaknya sebentar. Widya. Oke. Nuzula. Iya, Widya Nuzula, Dea. Iya, Trinita. Sip, mantap. Alhamdulillah, karena waktu udah selesai, kirain masih lama. Jadi saya bisa ngobrol-ngobrol. Ya, kalau misalnya udah beres, kita langsung bahas. Nah, oke, ini tentang bab apa? Tentang bab matematika dasar. Ingat, ini babnya bab matematika dasar. Jangan ditukar. Kalau ditukar kesannya kita punya dendam gitu. Dasar matematika. Jangan dasar matematika jangan. Tapi ini matematika dasar. Gitu ya. Oke. Kang, maaf tadi lu sendiri ya, nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, sini ada soal nomor 1. Soal nomor 1 ini kayaknya bermasalah nih. Soal nomor 1 nih. Oke. Jika min 3 kurang dari A, bentar ya. Kenapa dia mengacungkan ini hands up? Jaya kayaknya kepencet deh. Alia ya? Oke, lanjut deh. Oh, kenapa Alia? Kepencet barusan. Oh, kepencet. Saya kira kenapa. Ya udah, oke, lanjut. Di sini katanya jika A Nah, sini jika A di antara min 3 sampai 5 gitu ya. Dan B di antara min 2 sampai 4. Dan B di antara min 2 atau 4. Maka nomor 1, minimum dari A kali B lebih dari min 20. Minimum dari A kurang B itu lebih dari min 7. Nah, minimum dari B min A itu lebih dari min 5. Yang keempat, maksimum dari A tambah B kurang dari 9. Pernyataan yang benar. Nah, oke. Sebelum kita lanjut, di sini selama kalian tryout kemarin-kemarin, kalian pasti sering lihat ada 4 pernyataan. Ya nggak sih? Iya. Ada 4 pernyataan. Terus yang A itu 1, 2, 3 benar. Yang B itu 1, 3 benar. Yang C itu 2, 4 benar.
Yang D itu 4 saja, yang E semua benar. Dan itu pasti kayak gitu. Enak gak sih? Dan itu pasti kayak gitu. Nah, jadi Kak, kalau misalnya kita ngitung sudah 3 berarti A 13, B 24, C 4 saja, D semua benar, E. Jadi hafal gitu. Kalau saya sih hafal. Nah, sekarang gini, yang buat menarik itu gini. Kalau pernyataan yang buat menarik itu pernyataan 1 sama pernyataan 3. Kenapa? Coba lihat yang A. Setiap ada pernyataan 1, ada pernyataan 3 juga. Yang B, ada pernyataan 1, ada pernyataan 3. Yang C, nggak ada pernyataan 1, nggak ada pernyataan 3. Yang D, nggak ada. Yang E juga ada pernyataan 1, pernyataan 3. Nah, enak. Jadi 1 sama 3 itu berhubungan. Kalau satunya betul, intinya gini. Kalau satunya betul, 3-nya juga betul. Kalau satunya salah, 3-nya juga salah. Simple. Kayak gitu. Kalau satunya betul, 3-nya juga betul. Kalau satunya salah, 3-nya salah. Nah, jadi ini yang ngebuat enak. Misalnya kita ngerjain nomor 1 nih. Misalnya kita ngerjain nomor 1. Oke, nomor 1 nggak kepikiran kan? Aduh, ini apaan sih? Gitu. Nah, ya udah. Kalau misalnya nggak bisa, kita langsung lanjut ke nomor 3. Gitu. Karena nomor 1 nggak tahu, misalnya kita ke nomor 3. Jadi kalau nomor 3 betul, nomor 1 bakal ikutan betul. Kalau nomor 3 salah, nomor 1 juga bakal ikutan salah. Ngerti ya? Sampai situ ya. Nah, oke. Next, sekarang kita bahas nomor 1. Katanya gini, minimum dari A kali B itu lebih dari min 20. Oke, di sini saya salah ketik ya. Di sini saya salah ketik. Sini harusnya negatif dan positif gitu aja. Nah, gitu. Nah, minimum A kali B didapat dari perkalian negatif dan positif. Iya enggak? Nah, kalian jangan berpikir minimum A kali B itu artinya A-nya harus negatif, B-nya harus negatif. Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau minus dikali minus, itu hasilnya apa? Kalau minus kali minus. Plus, ya enggak? Plus ini bakal dapat nilai minimum enggak? Enggak. Nah, jadi minimum A kali B itu didapat dari perkalian negatif dan positif. Jadi salah satunya harus negatif, salah satunya harus positif. Nah, misal di sini saya ambil A yang negatif dulu. Kalau A-nya min 3, artinya B-nya harus 4. Gitu ya, biar minimum. Nah, jadi A kali B-nya min 12. Nah, sedangkan yang satunya, kalau A-nya 5, berarti B-nya min 2. Gitu. Nah, hasilnya berapa? Min 10. Nah, ini lebih minimum mana? Lebih minimum min 12 atau min 10? Min 12 ya. Min 12. Nah, oke, berarti jawabannya AB lebih dari min 12 karena min 12 itu udah paling kecil. Jadi bisa min 12, min 11 dan seterusnya kayak gitu. Jadi AB-nya itu lebih dari min 12. Nah, kalau kita lihat dari nomor 1, minimum dari AB itu lebih dari min 20. Betul apa salah? Salah. Oke, ingat tadi nomor 1 salah, artinya nomor 3 juga salah. Salah. Nah, ada keunikan. Berarti A salah, B salah, E juga salah. Nah, berarti jawabannya tercama D indah kan? Nah, kalau kita lihat, C punya angka 4, D juga punya angka 4. Ini apa? 4 pasti betul. Ya enggak? Enggak mungkin dong 4 salah. Kalau 4 salah, bubar dong. Enggak ada jawabannya nantinya. Kayak gitu. Nah, berarti 4 pasti betul. Berarti kita tinggal cek yang nomor 2. Yang nomor 2, minimum dari A min B itu lebih dari min 7. Oke. Minimum. Biar minimum, A-nya harus gimana, B-nya harus gimana. Biar nilainya kecil banget. Biar nilainya kecil, A-nya harus kecil. Ya nggak sih? A-nya harus kecil, dan B-nya harus kecil apa besar? Biar nilainya kecil, besar. Iya, udah selesai gitu. Kecil, udah nilainya kecil, dikurangi sama yang gede banget, kurang minimum apa itu? Ya nggak? Kayak gitu. Nah, ya udah. Berarti masukin A-nya. A-nya berapa yang paling kecil? Min 3. Jadi ini min 3 gitu ya. A-nya min 3 dan B yang paling besar tuh 4. Jadi min 3 dikurangi 4, jawabannya min 7. Min 7 nggak?
Iya, betul. Berarti 2 betul, 4 betul, jawabannya yang C. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak percaya, wah beneran gak nih cara kayak gitu? Iya bener, cara kayak gitu emang udah bener banget. Nah, contoh laginya itu misalnya yang nomor 4 deh. Kayak nomor 4 tadi kita nggak ngecek ya, kita langsung ngebenerin aja. Ya udah cek aja. Maksimum A tambah B. Biar maksimum gimana A-nya? Biar nilainya maksimum. A-nya ya harus besar ya nggak? 5 ditambah ya B-nya juga harus besar gitu kan biar maksimum. Ditambah 4. Jadi jawabannya berapa? 9. Selesai. Gitu. Betul kan? Makanya jawabannya C. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada next. Soal apa lagi ini? Ya nggak sih? Soal apa lagi ini? Nah, oke. Kita bahas. Pertama sini ada 2. Pertama sini ada 2, ditambah 4, ditambah 6. Kalau dilanjutin berapa? 8, 10, 12, 14. Terus lanjutin sampai 200. Sampai. Nah, terus itu ya, sampai tambah 198 tambah 200. Nah, dikurangi 2 dikali 99 tambah 98 tambah 97 tambah terus sampai tambah 3 tambah 2. Nah, oke, yang awalnya saya biarin nih. Cara ngerjainnya gini, yang awalnya saya biarin 2, 4, 6 terus sampai 200. Nah, yang belakangnya saya kali-kaliin boleh nggak? 99 dikali 2, 198. 98 dikali 2, 196. Boleh kan ya? 97 kali 2, 194 ada di sini. Terus gitu kan ya. Sampai di akhirnya 3 kali 2, 6. Terus 2 kali 2, 4. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, sekarang gini, di sini ada pengurangan. Ya udah, di sini ada 198, di sini ada 198 dikurangi. Jadi ini habis. Nah, di sini ada 196 nggak? Ada ya? Jadi ini bakalan habis. Nah, yang ada di dalam sini bakalan habis, terus habis gitu ya. Ini juga terus habis sampai 6. 6 ada, 4 juga ada. Nah, kalau kita lihat yang di sini ini semuanya habis. Yang nggak sisa ini, sisa 2 sama 200. Jadi 2 tambah 200, jawabannya 202. Selesai. Jadi sesimpel itu. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau berpendapat nggak? Ada yang mau ngomong nggak? Apa gitu? Atau misalnya mau nanya, silakan. Kang, maaf kan coba ulang lagi. Oke. Nah, kalau yang kayak gini kan gini. Ini kan ada 2, 4, 6 terus gitu ya. Sampai 200. Ya udah gitu. Ya, ini nggak saya ubah 2, 4, 6 terus sampai 200. Nah, pengurangannya nih. Ini kan ada 2 dalam kurung. Artinya kan ini dikali ya. Nah, kali aja gitu. 2-nya kali aja semua masukin satu-satu. 2 kali 99 itu 198. 2 dikali 98 itu 196. Terus gitu kita kali-kaliin sampai sini. Nah, 2 kali 3 itu 6. 2 kali 2 itu 4. Nah, ini kan yang dikaliin 2. Minusnya masih ada di luar. Nah, ini sekarang kalau udah kayak gini kita kurangin satu-satu. Contoh, di sini ada 198. Di sini juga ada 198. 198 dikurangi 198. Habis. Gitu. Ya enggak? Nah, ini jadi habis. Nah, kalau udah habis, terus ini ada 196, habis. Terus yang ada di sini banyak banget kan? Sampai berapa? Nah, ini juga ada banyak banget sampai berapa? Ini juga bakal habis nih. Nah, sampai 6, 6 juga habis, 4 juga habis gitu. Soalnya ini kan ada pengurangan di sini. Jadi yang ini yang atas dikurangi yang bawah gitu. Banyak banget. Nah, terus sisa 2 sama 200. Jadi 2 ditambah 200, jawabannya 202. Selesai gitu. Kang mau nanya, boleh gak? Ya. Bukannya kalau misalnya ada yang dikurung itu dikerjain dulu kan? Sebelum apa sih ngekaliin yang luar? Maksudnya kerjain dulu yang dikurung gitu.
Boleh, boleh. Tapi kayak gini juga boleh. Misalnya gini. Misalnya gini, ada 2, terus ininya 1 tambah 3. Nah, Alia mau yang mana? Berarti ini 2 dikali 4 gitu ya? Sama dengan 8, gitu ya? Ya nggak? Nah, sebenarnya boleh juga kayak gini. 2 kali 1, 2 ditambah 2 kali 3, 6. 2 tambah 6, 8. Sama. Kayak gitu. Sebenarnya cara yang lebih sistematis kalau di sekolah-sekolah itu biasanya gini. 2 dikali X tambah Y. Kalau 2 dikali X tambah Y, ini kan kalinya 1-1. Nah, itu angka juga nggak masalah. Kalau ini kan jadinya 2X ditambah 2Y. Ya nggak? Kayak gini nggak masalah. Ya kayak gitu deh. Pokoknya nggak masalah. Ada lagi? Gimana? Ngerti nggak? Ngerti ya? Sip. Mantap ya? Oke. Ada lagi nggak? Nggak ada. Widya gimana Widya? Aman? Aman kayaknya kalau Widya nih. Alhamdulillah. Lanjut. Nomor 3. Jika X per Y sama dengan 4/5 dan Z per X sama dengan 3/2, maka nilai Y per Z adalah... Nah, gini. Di sini kan yang ditanya Y per Z ya. Nah, ini ada Y nih. Nah, Y-nya biarin sendirian. Kalau saya balik boleh nggak sih? Berarti ini jadi Y per X sama dengan 5/4. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, Kang. Boleh ya. Nah, ya udah. Sekarang saya pindahin X-nya. Saya pindahin ini jadi Y sama dengan 5/4 X. Setuju nggak? Y sama dengan 5/4 X. Kayak gitu ya, setuju ya? Nah, itu sama kayak ini. Ini kan ada X per Y sama dengan 4/5. Nah, ini jadi Y sama dengan 5/4 X. Kayak gitu. Nah, sekarang yang kedua, ada Z per X. Nah, kalau ini udah enak nih. Kan Z per X sama dengan 3/2 ya. Ya udah, X-nya pindahin aja gitu. Berarti ini Z sama dengan 3/2 X. Oke nggak? Oke, sip. Nah, udah dapat nih. Y-nya 5/4 X. Z-nya 3/2 X. Sisanya, ya udah. Yang ditanyakan Y per Z. Y-nya ada, Z-nya ada. Ya udah, berarti Y-nya 5/4 X. Z-nya 3/2 X. Ya udah. Nah, X-nya coret, gitu kan? Ketika X-nya udah dicoret, ya udah. Berarti ini angkanya ujung sama yang ujung, ya nggak? 2 dikali sama 5, 3 dikali sama 4. Berarti ini 2 dikali sama 5 per 3 dikali sama 4. 2 sama 4, dapat di sini di bawah angka 2, berarti jawabannya 5/6. Selesai. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Ingat ya, 2 yang di bawah ini itu dari Paham? Atau masih bingung? Ayo, ada yang mau tanyain nggak? Mas bingung, tolong jelasin. Yang mana? Yang dari Y per Z itu kenapa hasilnya bisa 5/6 gitu? Kenapa bisa 5/6? Dari Y per Z ini ya? Kan Y-nya udah dapet ya. Y-nya itu 5/4 X. Ya udah, dicoret. Dibagi ya, 2 ya, betul. 4-nya ya? Iya, 2 sama 4. Disederhanakan. Jadi ntar nanti 2, jadi ini 5/6. Butuh waktu ya emang ya. Butuh waktu. Sekarang misalnya ini. Nah, saya punya cara lain. Saya punya cara lain selain yang ini. Cara lainnya itu gini. Kalau kalian nggak suka nggak apa-apa, pakai cara yang sebelumnya aja. Nah, cara lainnya itu gini. Kan X per Y-nya 4/5 ya. Z per X-nya 3/2. Nah, kita lihat X-nya. Karena kita pengen Y per Z ya, X-nya nggak dipakai. Nah, karena X-nya nggak dipakai, kita lihat X-nya. Di sini X-nya 4, di sini X-nya 2. Beda.
Kita samain, boleh nggak? Boleh. Kita samain deh X-nya 4. Oke, ini kan udah 4 nih. Nah, kita samain. Kan itu Z per X kan 3/2. Biar sama-sama 4. Berarti gimana yang ini? Jadinya gimana? Berarti dikali 2/2. Kali 2. 2/2. Ya, dikali 2. Berarti jadi berapa? 6/2. 6/4. 6/4. 4 dong. Oke, nah udah selesai. X-nya udah sama-sama 4 kan? Ya udah selesai. Berarti Y-nya 5. Y-nya 5 per Z-nya 6. Selesai. Jadi 5/6. Gitu. Loh, gampangan kalau- ini. Iya, ini lebih gampang. Cuma logikanya harus nyampe dulu gitu loh. Nah, cuma kalau cara yang sebelah kanan itu cara terstrukturnya, cara sekolah lah gitu. Cara sekolah itu lebih terstruktur gitu kalau cara yang ini. Kayak gitu. Kang mau nanya, Ya, 3/2X bisa jadi 6 gimana? kenapa? 3/2X bisa jadi 6. 3/2X bisa jadi 6. Ya, Oh, enggak. Ini tuh disederhanakan. Pertama kan X-nya dicoret ya. X-nya dicoret. Nah, terus ini kan lihat deh. Per-nya ini banyak. 5/4 per 3/2. Per-nya itu banyak. Berarti ntar 2 dikali sama 5, 3 dikali sama 4. Ya enggak? Berarti 2 dikali sama 5 per 3 dikali sama 4. Nah, ini jawabannya berapa? 10 per 12. Aduh. 10 per 12. Nah, bisa disederhanain nggak? Bisa. Jadi Bisa. 5/6. 5/6. Kayak gitu. Boleh. Kalau kayak gitu juga boleh. Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Lanjut. Nah, next. Astagfirullahaladzim. Ya nggak? Kenapa saya istighfar? Karena saya malas banget baca. Oke. Di suatu SMU terbaik, bentar. Nah, di suatu SMU terbaik, jumlah siswa putra 3 kali jumlah siswa putri. Nah, saran saya itu gini, kalau kita dapat kalimat dan itu pemberitahuan, kita tulis aja. Kita langsung tulis. Nah, saya tulis di sini, putra sama dengan 3 kali putri. Kayak gitu. Kalian tulis dulu di kertas, putra sama dengan 3 kali putri. Lanjut. 62 siswa putri tinggal di kos dan 8/9 siswa putra juga tinggal di kos. Artinya apa? Nah, kalau cara saya nih, sebaiknya ini kan teksnya panjang banget ya. Kalau teksnya panjang itu ngebuat saya pusing banget. Nah, akhirnya saya gambar. Ya udah digambar. Ini kita ngomongin ngekos, ya udah ngomongin ngekos yang putri 62. Yang putra 8/9. Kalau saya buatnya kayak gini gitu. Jadi apa sih namanya ini? Bagan atau apa sih? Ya gitulah gitu. Nah, saya buat cabang. Ya, cabang. Kos 62 putri, 8/9 putra. Nah, berarti secara naluri kita harus udah berpikir kalau ada yang ngekos, berarti ada yang tidak kos gitu. Kalau ada yang hujan, berarti ada yang tidak hujan, bukan panas gitu. Kalau ada yang misalnya diterima, berarti ada yang tidak diterima gitu. Kalau ada yang lolos, berarti ada yang tidak lolos gitu, bukan gagal. Kayak gitu ya. Nah, ini ada kos, ada yang tidak kos. Nah, kita tulis deh ini putri putra. Nah, ini juga kita secara naluri tulis juga putri putra, tapi kita nggak tahu gitu. Nah, di sini apabila jumlah siswa putri yang tidak di kos adalah 28, berarti tulis sini ada 28 putri. Nah, tapi sini maka selisih siswa putri yang kos dengan siswa putra yang tidak kos adalah yang ditanya selisih putri kos dan putra tidak kos. Nah, putranya nggak tahu nih berapa. Ingat, kalau putra yang kos 8/9, berarti yang nggak kosnya 1/9. Iya nggak? Biar satu. Biasanya banyak yang bingung nih. Ingat, oke saya tanya. Kalau misalnya yang ngekos putra 70%, berarti yang nggak ngekosnya berapa persen? 30%. Kenapa 30%? Karena biar 100%.
Iya. Iya, karena pernya itu 100. Ya nggak? Kalau 70% berarti sisanya 30%. Kenapa? Karena pernya 100. Jadi jumlah atasnya harus 100. Nah, ini juga. Kalau ini 8/9, berarti sisanya berapa? 1/9. 1/9. Kenapa? Karena jumlahnya biar 9. Ngerti nggak? Paham ya? Jangan bingung ya. Nah, oke. Kalau misalnya udah beres, ya udah. Kita udah dapat Putri di sini yang ngekos 62, yang nggak ngekos 28. Kalau kita jumlahin 62 tambah 28 itu 90. Jumlah putrinya 90, kita dapat putranya. Putranya 3 dikali 90 itu 270. Ya udah. Putra tidak kos itu 1/9 dikali 270. Itu hasilnya 30. Ya udah, berarti ini 62 dikurangi 30 sama dengan 32. Selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau butuh waktu silakan. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut yang nomor 5. Oke, yang nomor 5 ini apa gitu kan ya. Ini aneh banget angkanya. Pakai kalkulator juga error. Kalkulatornya nggak bakal muat, digit-digitnya terlalu banyak. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Jadi ngerjainnya gini. Jadi ngerjainnya gini. Di sini ada 20000, 3000, baik banget ya. 600, 100, 12. Nah, adalah bilangan yang habis dibagi berapa? Ayo kita lihat. Udah tadi pagi. Apakah bilangan ini habis dibagi 2? Oh, belum. Apakah bilangan ini habis dibagi 3 gitu ya? Apakah bilangan yang sebanyak itu habis dibagi 4? Dan apakah bilangan yang sebanyak itu habis dibagi 9? Gitu kan ya. Nah, ini kayak sama kayak nomor 1, ya nggak? Ini ada 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja, ya nggak? Jangan lupa. Jadi 1 sama 3 berhubungan. Nah, pembahasannya gini. Bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan yang akhirnya genap. Kayak gitu, ya nggak? Kita nggak usah peduli depannya apa aja dan sebanyak apa. Pokoknya akhirnya genap. Kalau akhirnya genap, berarti itu habis dibagi 2. Kayak gitu. Nah, ini akhirnya genap nggak? Genap ya? Genap, berarti habis dibagi 2. Coba saya mau tanya, bilangan genap itu berapa aja sih? 2. Terus? 4, 6, 6, 8, 8, 10. 0. 2, 4, 6, 8, Oh, iya. 0. 10. Sisanya bebas. Kayak misalnya 12 atau 18, 38, 725.834 gitu ya. Kita nggak peduli ya awalnya apa. Yang penting akhirnya genap gitu. Jadi ingat, kalau akhirnya genap, artinya dia habis dibagi 2. Udah gitu aja. Jadi kalau bilang akhirnya genap, berarti itu habis dibagi 2. Oke. Nah, berarti nomor 1 betul. Ingat, kalau nomor 1 betul artinya apa? Nomor 3 juga betul. Nah, kalau nomor 1 betul, nomor 3 betul, sekarang kita cek nomor 2. Bilangan sebanyak ini habis dibagi 3 nggak? Luar biasa nggak tuh soal tuh? Ada yang ngerjain nggak ini? Bisa. Ada yang bisa nggak ngerjain ini? Dia bisa. Tapi caranya nggak gitu. Dibagi satu-satu. Nggak juga kan? Enggak. Dibaginya jadi diambil 20, angka 30, angka 60, angka 10, angka 12. Oh ya, betul itu. Nggak apa-apa. Kalau yang dibagi 3-nya gimana? Itunya yang 30 sama 12. Nah, jadi gini. Kita baca di sini ya. Nah, bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah digitnya kelipatan 3.
Jadi kita jumlahin dulu digit-digitnya. 2 ditambah 0. Kalau tambah 0 kan percuma ya. Jadi ini percuma banget nih. Jadi langsung aja 2 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Nah ini ya. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Nah ketika kita hitung ternyata 15. 15 itu kelipatan 3 enggak? Iya, 15 itu kelipatan 3. Nah, artinya bilangannya habis. Nah, bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah digitnya kelipatan 3. Nah, ini habis. Berarti ini tuh betul. Kayak gitu. Nomor 2 betul. Nah, 1, 2, 3 betul. Berarti antara A sama E nih. Ini salah, ini salah, ini salah. Berarti antara A sama E nih. Berarti kita harus cek nomor 4. Nah, gimana ceknya? Apakah habis dibagi 9? Nah, cara ngeceknya sama banget kayak 3. Gitu, sama. Nah, kalau ini bilangan yang jumlah digitnya kelipatan 9. Nah, ketika kita jumlah-jumlahin, sama ya, pasti 15. Nah, 15 kelipatan 9 enggak? Enggak, 15 bukan kelipatan 9. Berarti nomor 4 salah. Berarti jawabannya yang A. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Sampai sini ada yang mau tanyain? Oke. Yang enggak kita cek kan tadi nomor 4 ya. Jadi sebenarnya yang habis dibagi 4 tuh yang kayak gimana sih? Yang habis dibagi 4 itu sebenarnya dari 2 sih. Nah, kalau 2 itu kan sebenarnya 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 kan 2. Nah, berarti 1 terakhir. Satu angka terakhirnya habis dibagi 2 nggak? Habis. Kayak gitu. Nah, next. Kalau 4 itu 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 itu 4 ya. Artinya ini. 2 angka terakhir. 2 angka terakhirnya berapa? Ini 12 ya. Nah, 12 bisa dibagi 4 nggak? Bisa. Makanya ini bisa. Gitu. Nah, kalau ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu kan 8. Nah, berarti 3 angka terakhir. Kalau kita lihat nih, 3 angka terakhir tetap 12 ya. 3 angka terakhirnya tetap 12. Bisa nggak dibagi 8? 12 bisa nggak dibagi 8? Nggak bisa. Jadi polanya kayak gitu. Kalau buat 2 pangkat atau 3 pangkat juga sama. 3 berarti kelipatan 3 9, berarti kelipatan 9 kayak gitu-gitu. 27 berarti kelipatan 27 kayak gitu. Oke, sip. Nah, sekarang saya tanya nih. Saya tanya. Kalau yang habis sama kelipatan 5 itu yang kayak gimana? Kira-kira. Ayo Widya ngomong ya, tapi masih di mute. Ayo, atau yang lain. Kira-kira gimana? Yang habis dibagi 5 itu yang kayak gimana sih? Tebak-tebakan aja, tebak-tebakan. Gimana, Trini? Yang belakangnya 5 Ya, sama atau 0. iya, betul. Yang belakang, oh iya. Kang Daus. Nah, betul. Jadi yang habis dibagi 5 itu yang akhirnya 5 atau yang akhirnya 0. Gitu ya. Sip, udah semua tuh. Silahkan kalian catat sepuas-puasnya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, kita post test. Kalau ketika habis post test masih ada waktu, kita bahas post testnya. Gitu. Kenapa? Karena pretest sama post test di matematika dasar itu bedanya jauh banget. Jadi kalian jangan berharap wah kayak pola bilangan kemarin atau kayak apa matematika sosial atau kayak peluang. Wah 5 soalnya pretest kayak gini, berarti pola juga sama dong. Enggak bakal sama, oke? Enggak bakal sama. Karena ini matematika dasar. Jadi matematika dasar itu randomnya subhanallah ya nggak sih? Kita kalian try out aja, kita try out kemarin-kemarin, pasti ada aja gitu bab yang aneh gitu. Kayak misalnya ini kan, ini bab apa? Ini juga bab apa? Ini apa lagi kan bab apa? Ini juga apa lagi? Masa bab penjumlahan? Enggak banget gitu ya. Kalau bab penjumlahan. Ya ini juga bab apa gitu. Jadi enggak mungkin. Jadi ada yang mau tanyain nggak? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke post test. Nggak ada nih. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada,
kita siapin kuisisnya. Yuk, siapin kuisisnya yuk. Oke, ini saya share linknya. Linknya silahkan masuk. Nah, passwordnya 861907. Linknya itu ada. Passwordnya 861907. Oke, udah ada yang masuk. Wow, langsung pada masuk. Ada Dea, ada Widya, ada Trinita, ada Alia. Satu lagi berarti Nuzulaka. Oke, kita tunggu Nuzulaka sebentar. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kavi, gimana Kavi? Paham? Sip, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita post tes. Siapa yang mau tanya? Silakan Rita. Saya izin mute ya.
Oke. Nuzul udah beres ya. Tapi yang lainnya masih lama banget. Jadi kayaknya Nuzulnya kecepatan deh. Kayaknya Nuzulnya kecepatan deh. Jadi yang lainnya santai aja. Nuzulnya juga sambil istirahat ya. Bisa stretching, bisa apa. Sambil nunggu yang lain itu nggak masalah. Santai aja. Santai aja. Relax. Kayak gitu.
Oke. Sisa Trinita ya. Kalau Trinita, kayaknya ini Trinitas tinggal oke. Alhamdulillah Trinitas selesai. Dengan begitu post test selesai. Oke, juara juara tiganya Alia Zahra, keduanya Nuzula, pertamanya Trinita. Yeay, pelan-pelan ya Trinita, santai. Alhamdulillah. Wah, ada yang mau dibahas gak? Atau udah pasrah? Ayo balik lagi ke Zoom, balik lagi ke Zoom. Ada soal yang pengen dibahas nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Yang ada akarnya, Kang? Yang ada akarnya, oke. Entah kenapa yang ada akarnya ini jadi primadona banget ya. Yang ada akarnya ini primadona banget nih. Ini ya? Bukan. Oke, ini ya. Nah, ingat pangkat kalau perkalian 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 5. Nah, itu gimana? Diapain pangkatnya? Dijabarin bukan, Kak? Ditambahin. Jadi ini, aduh. Jadi ini 4 pangkat. Nah, berarti tambah ini kalau perkalian pangkatnya ditambah. Jadi 3 tambah 4, 7. Tambah 5, 12. Berarti ini 4 pangkat 12. Kayak gitu. Nah, ingat kalau ada akar. Akar itu artinya apa sih? Pangkat 1/2 kan ya? Akar itu? Iya enggak? Akar itu kan pangkat 1/2. Nah, akarnya ada 2. Berarti 1/2-nya ada 2. Kayak gitu. Nah, berarti ini 4 pangkat 12 per 2 kali 2, 4. 12 dibagi 4, berapa tuh? 3. 3. Nah, 4 pangkat 3 berapa? 64. Selesai. Terlalu singkat kah? Emang kayak gitu caranya. Gimana? Oh, sama aja. Kamu tanya, Iya, kenapa? yang urutan dari bilangan terkecil adalah yang ada 7, 50, 5, 100, gitu-gitu. Luar biasa nggak tuh? Bentar, kayaknya Iya, masih nyatet bingung deh. itu. Oke. Mumpung masih ada 5 menit lagi nih, kan lumayan tuh. Pakai ini aja deh. Aduh, duh. Pakai ini aja deh. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, di sini kan ada 7 pangkat 50, ya nggak? 7 pangkat 50. Nah, terus ada 5 pangkat 100, 5 pangkat 100, ada 3 pangkat 200, ada 2 pangkat 300. Nah, sebenarnya saya juga nggak kepikiran gitu. Saya juga nggak kepikiran. Kita tenang aja, kita tenang, santai. Nah, kalau dilihat-lihat, pangkatnya ini menarik gitu. Kalau dilihat, pangkatnya ini menarik. Kalau kita lihat sini ada 50, 100, 200, 300. Ya enggak? Sini ada 50, 100, 200, sama 300. Nah, kita ubah gimana kalau kita ubah semuanya pangkat 50 gitu. Nah, kalau ini kan 7 pangkat 50 nih. Berarti udah beres nih 7 pangkat 50. Nah, sekarang 5 pangkat 100. 5 pangkat 100 itu 5 pangkat 2 dipangkatin 50. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak sampai sini? Kalau ada yang kebingungan bilang ya. Bentar. Saya error. Kalau ada yang kebingungan bilang. Nah, ini kan pangkatnya ini dikurung nih. Kalau pangkatnya dikurung artinya dikali kan?
Kalau perkalian kayak gini ditambah. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Tapi kalau kurung kayak gini, 5 pangkat 2, dipangkatin lagi 50 itu artinya dikali. Jadi 2 kali 50 kan 100 kayak gitu. Nah ya udah, next. Ini kan 100 berarti 5 pangkat 2 pangkat 50. Nah sekarang yang 3, ini kan 3 pangkat 200. Nah 200 itu kan 50 kali 4 ya. Berarti artinya ini 3 pangkat 4 dipangkatin lagi 50. Nah, sekarang yang 2 pangkat 300. Yang 2 pangkat 300 itu 2 pangkat 6 dipangkatin 50. Kayak gitu. Nah, ini udah pangkat 50 semua belum? Udah. Udah ya. Nah, kalau udah itu udah enak banget. Jadi seolah-olah next saya ilangin gitu. Soalnya sama semuanya udah pangkat 50 gitu. Jadi ya udah dihilangin aja gitu. Berarti ini jadinya 7 gitu ya. Ini jadinya 7. 5 pangkat 2 jadinya 25. 3 pangkat 4 itu 81. 2 pangkat 6 itu 64. Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi sesi 4 berakhir. Oke. 2 pangkat 6 itu 64. Nah, ya udah gitu. Kita urutin dari sini, dari yang akhir. Berarti mana dulu? 7. Habis 7 yang paling kecil mana lagi? 25. Nah, 25 itu apa? Ini ya, 5 pangkat 100 ya. Jadi saya tulis 5 dulu. Nah, udah 25 berapa? 64. 64 itu 2, ya. Udah 64 berapa? 81. 81 itu 3. Nah, berarti urutannya 7, 5, 2, 3. Itu yang 7, 5, 2, sama 3. Kayak gitu. Jadi kuncinya itu di pangkatnya. Samain pangkatnya, baru yang bawahnya itu didapat nilainya. Kayak gitu sih kuncinya. Oh, berarti teh 50-nya nggak usah dihitung lagi ya? Nggak usah, karena kita udah jelas gitu. Udah jelas tahu 7 pangkat 50 sama 25 pangkat 50 itu kan pasti lebih gede 25 pangkat 50 gitu ya. Apalagi ada 81 pangkat 50 gitu. Ya itu lebih gede 81 lagi gitu. Ya nggak sih? Oh, oke. Oke ya. Ya, makasih, Kak. Oke, karena waktunya udah habis, buat sesi kali ini kita cukupkan dulu. Mohon maaf kalau misalnya kurang mantep gitu. Apa sih? Aduh, masih pengen yang dibahas nih post-testnya, tapi udah habis ya, gitu. Mohon maaf, dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Untuk mengakhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.